Oh, berarti papamu tuh tipe-tipe chill yang chill. Enggak. Wah, nggak secil itu sih Kak. Nggak Maksud aku secil kayak itu, enggak. gula kali ya dia kalau udah Enggak. secil itu. Yang kita takutkan kalau orang Batak udah nggak marah-marah, ngomongnya tonnya rendah terus. Wah itu kita. Itu berarti tanda-tanda apa? Tanda-tanda mau kiamat. Maksudnya, wah, ajab ini aku. Dari Siaran. mana sih? Dari siaran terus kemana? Dari siaran, aku 5 tahun siaran, itu aku kenal stand up. Karena aku di siaran kan Dari stand up akhirnya ke dunia acting juga kan? mungkin karena gini Kak, aku menerima ngeri-ngeri sedap adalah karena fakta bahwa Bene melakukan ini untuk cinta. Ya. Dia cinta sama budayanya, Dengan budaya dia Batak. pengen menghadirkan sebuah film yang jadi aku kayak punya goals, oke, kayaknya aku harus jadi orang tua yang keren. Selain jadi tante yang keren ya, aku kayaknya harus bisa jadi mama orang jadi mama yang keren ya. juga, yang sayang sama anaknya segitunya gitu. Terus berarti ya ini mah layaknya ibu-ibu di acara lebaran ya. Kapan kau nikahnya? Ini tapi jujur ya Kak, kan orang-orang tuh bilang kayak gini ya, Git kau tuh udah 30-an, 38 ya kan? Iya. Kau nggak takut ditanyain? Demi Allah aku belum pernah ditanyain kayak gitu. Sumpah lo, Demi Yus. Allah. Ih, keluarga lo enak banget. Karena aku dari SMA udah gak ketemu sama keluarga. Jadi aku dari SMA udah jarang ikut kumpul-kumpul keluarga Kak. Setiap lebaran aku gak mau, sorry mama aja sama kakak ke rumah nenek gitu. Aku nggak ikut. Oh, jadi nyari aman lu. Nyari aman ya. Nyari aman adalah beberapa kali setelah pindah ke Jakarta terus datang kayak tante-tante yang mau nanya itu udah di counter back sama mama gitu. Udahlah biar orang dia happy kok gitu. Kok sibuk kau gitu. Urus aja anak kau, jangan urus anak aku. Mama aku gitu. Keren banget. Tapi makanya kok jadi pengen keren seperti mama Mamaku kau. nggak pernah nanya dia Kak, nggak pernah. Aku pun bingung kenapa mamaku nggak nanya. Dia nanya pacarku mana. Maksudnya ada kan pacarku yang sudah ketemu sama Ya, orang tuaku keluarga. kan. Si ini mana gitu kan, ada lah, santai dong gitu kan. Padahal sudah berakhir waktu itu. Tapi dia sayang itu kan, jadi kayak mana si ini mana gitu kan. Udah nggak ada, oh ya udah, cuma itu aja. Tapi dia nggak pernah nanya, kok mau nikah sama dia? Lanjutin gitu ya. Oh, kapan kau nikah? Nggak pernah. Wow, ih enak banget. Keren, Enak keren, ya, keren, makanya keren, mungkin ya. terlalu enak, jadinya nggak ada Terlalu pressure ya. chill hidup Terlalu lo. chill gitu. Tapi emang keluarga butar-butar begitu semua? Atau enggak? Kayaknya cuma bapakku aja deh yang seperti itu. Karena bapak 3 bersaudara juga. 3 bersaudara. Heeh, dan cowok semua. Kayaknya anak-anak mereka nikah di usia layaknya orang-orang Indonesia menikah Pada ya 25 umumnya. anak. Oh, santuy Gitu, juga santuy tapi ya. aja. Nah, mamamu kan aslinya tadi kok bilang Solo. Solo, kakekku orang Solo. Tapi dia lahir besar di Medan. Di Medan, lahir besarnya di Medan. Jadi dari uyutku itu Kak, dia pindah dari Solo ikut transmigrasi Iya, zaman iya, dulu iya. ya kan. Iya. Dia bawalah kakekku kerja di sana di perkebunan kelapa sawit juga. Memang keluarga kelapa sawit ya. Iya. Keluarga kelapa sawit. Keluarganya ini siapa yang kalau dulu gerhana Siapa sih Siapa? si pengacara itu ya? Iya. Raja Minyak dari Raja Medan. Minyak, Raja Minyak dari Medan ya? Iya, Siapa? iya. Luhut. bukan film gerhana. Iya. Poltak, Bang Poltak, Bang Raja Poltak. Minyak Raja dari Minyak Medan. dari Medan ya. Itu ommu. Oh enggak ya? Ada tiba-tiba. Semuanya omku ya kalau ada kayak gitu ya.
Iya, mama aku orang Solo gitu. Oh, tapi lahir besar di sana. Iya, Makanya, lahir. apa namanya, watak dan karakternya pun terbentuknya terbentuknya seperti seperti Orang Batak. pada orang-orang Sumatera Utara. Oh. Tapi mungkin karena bapaknya juga secil itu, jadi kan namanya pasangan kan, mama kan pasti jadi ke bawah sama ke bawah pasangan sama kan. papa. Iya. Tapi kayaknya mamaku yang lebih kasar daripada bapakku yang orang orang Batak asli. Wah, dia gahar kali. Bapakku malah kayak dikira oh ini yang orang Medannya ya gitu ya kan. Maksudnya karena orang Jawanya, karena bapakku yang tenang, yang kalem gitu. ya. Mamaku yang brutality memang. Oh, berarti papamu tuh tipe-tipe chill yang chill. Enggak. Wah, nggak secil itu sih kan. Nggak Maksud aku secil kayak itu, enggak. gula kali ya dia kalau udah Enggak. secil itu. Enggak dong. Udah Masa chill. sesantuy itu Habis sih? makan ngantuk. Iya. Oh ya diabetes bapak nih. Emang iya sih. Habis nggak secil itu. Nanti kita lanjut lagi. Kita main game dulu ya, Nek. Oke. Kita main game dulu ya, Nek. Yang tadi ya, kita main game dulu ya. Tugas random ya. Tugas random kalau Gita jadi MC lomba tarik tambang tapi di pernikahan mantan. Najis lah. Nge-MC di pernikahan. Puing sama kau. Gila kau ya, undang-undang aku tahu diri kau. Ada alasan kenapa kita putus supaya aku nggak nengok muka kau lagi yang kayak tai. Enak-enak aja, mau bayar berapapun kau ketolak enak. Oh, akhirnya nggak jadi MC pun di pernikahan mantan. Nggak jadi, nggak jadi. Cancel MC-nya. Tambang. Nah, ini produser suka. Nah, iya, itu iya, produser suka. Produser Tapi suka kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Gita Bebita jadi cewek Batak yang lagi PMS terus kesenggol di angkot. Kayak mana itu? Mana kan? Aku ya cerita nih ya. Aku ya yang kayak nyenggol. Ih, gue demen nih. Ngegas Nih kita nih kan di angkot nih, harus Oke. padet-padetan, Oh iya benar, harus padet-padetan, harus padet-padetan. Astagfirullahaladzim. Iya. Deket banget loh ini. Harus padet-padetan. Ya aku bawa tasku kan. Oke, gini. aku taruh sih. Kenapa itu tas? Geseran gendut. Ngapain sih kau? Nggak muat ini gara-gara kau naik tau kau. Jadi sesak kali angkot ini kurasa. Tadi nggak ada kau, lapang kali kayaknya angkot ini. Herannya dari semua angkot, kenapa mesti angkotku ini yang kau naikin? Heran kali aku. Geseran! Nggak dapet anginnya. Kak, bukakan dulu itu kak, kacanya. Buka kaca kak. Kak buka kaca kak. Ini kakak ini satu ini loh. Marah-marah. Kakak kenapa Jangan nih? marah loh. Nggak, ini ngomong aku yang biasanya loh kak. Oke, maaf ya, Ini Kak. belum yang marah-marahnya. Ngapain ini tasmu kau pegang-pegang? Kau pikir aku rampok? Hah? Enggak, Kak. Yang betul kau. Ada isi apa aja di tas kau? Coba dulu ku tengok. Kok jadi Coba dulu ku tengok. Mbaknya Namanya sesama perempuan gitu tuh, woman super woman. Gila kau ya. Ini ada dompetmu cantik. Pula ku tengok, ku ambil lah ya. Ibu ini rampok atau apa ya? Ibu! Kau tengoklah kerut-kerut mukaku. Udah ada rupanya kau panggil ibu. Gila kau ya. Panggil aku bau. Bohong. Intimidatif ya kak. Iya. Intimidatif ya kak. tapi kenapa ya? Gue tuh demen banget kalau misalnya ada temen gue. Jadi gue tuh punya dulu di lokasi syuting orang Medan. Namanya siapa? Bun, si itu kostum. Siapa? Manggara. Oke. Manggara Oh, namanya. namanya aja udah sangat bata ya. Manggara ya. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi bete, gitu, karena udah ada apa. Ini namanya syuting ya, Syuting Kak. ya, nunggu ya kak ya. Kita suka tiba-tiba gini, Mangara, sinilah, ceritalah kau tentang keluarga kau. Hanya Dia cerita. Cuman untuk cerita aja diceritain. Iya, mamaku begini, tanteku begini. Oh, itu aku suka banget loh, sumpah. Tapi seru Gitu sih, tapi aja. seru banget. Tapi seru. Tapi seru banget sih. Iya, emang iya. keluarga aku kalau kumpul seheboh itu kak, nenek-nenek aku gitu kan. Maksudnya dari sisi mama aku kan, mamanya tuh Batak tapi Siregar, Boru Siregar Oke. gitu kan. Itu yang cerewet banget gitu. Nah ini aku ngerasain tuh pasti, keluarga yang rame, cerewet ibu-ibu Batak tuh aku ngerasain juga gitu. Tapi seseru itu, nadanya mungkin tinggi, tapi Iya. bukan berarti, untuk bukan berarti, marah-marah iya. gitu. Malah aku suka banget. yang kita takutkan kalau orang Batak udah nggak marah-marah, ngomongnya tonnya rendah terus. Wah itu kita. Itu berarti tanda-tanda apa? Tanda-tanda mau kiamat. Maksudnya, wah ajab ini aku. Bapak aku kalau masih suara
suaranya keras itu masih kayak ih Tata masih bisa dia tenang. Tapi kalau udah Gita tahu kan suara Gita Pak, wah itu aku, iya tahu Pak, mati lah aku ya. Ambil aja lah udah nih. Ambilannya yang udah waktu dosa kali nih berarti gitu. Udah kayak gitu. Tapi waktu pas terjun ke dunia entertain itu udah langsung menjadi seorang stand up komedi atau bagaimana? Mulainya itu aku siaran radio dulu kan. Oh, justru siaran radio. Orang tua masih ada. Di Medan iya iya masih ada orang tua 2006 aku siaran radio tuh semester 2 kuliah. Karena aku suka radio. Dulu tuh tinggal di perkebunan, hiburanku cuma radio, Kak. Iya kan? Jadi sampai malam. Terus ya. Jadi radio itu ternyata hubungan yang sangat dekat antar seorang entertainer itu kan menurut aku radio deh. Yang sama pendengarnya bisa langsung ngobrol, kalau TV kan nggak bisa gitu kan, yang lain-lain nggak bisa. Radio, jadi yang paling dekat kayak aku ngerasa didengarkan, aku ngerasa jadi temennya dia. Jadi aku suka sama dunia radio, akhirnya aku ikutan casting, audisi untuk penyiar radio dulu waktu semester 2 siaran. Semester 2 kuliah. Ada casting yang untuk jadi penyiar. Ada audisinya. Di Di Medan. Apply dulu, terus diwawancara beberapa kali, terus ya udah akhirnya kepilih. Di training, dari training berapa puluh ya 20 kalau nggak salah, baru nanti yang siaran 5 kalau aku nggak salah. Itu juga yang ngisi-ngisi biasa weekend dulu gitu. Jadi aku udah siaran dari 2006. Sejak dari 2006 sampai sekarang tuh aku nggak pernah minta duit sama orang tua aku lagi karena aku udah makan dari gajiku sendiri. Makanya aku lulus kuliahnya lama, Kak. Karena aku lebih suka kerja daripada sekolah dulu. Padahal bibit pintarnya ada. Ada banget, tapi alhamdulillah tetap lulus aku. Tetap lulus 6 tahun. Ya, sarjana apa? Sarjana sosial aku. Sosial. Oh, hubungan ini ya, hubungan masyarakat humas. Enggak, aku ngambil kesejahteraan sosial. Dulu tuh cita-citaku jadi ini kerja di PBB, Kak. Jadi di mana wilayah konflik aku di situ. Karena kayak rumah aku kan konflik banget. Kayak bisa deh aku kerja di PBB nih. Apa ini perang gitu kan. Kayaknya aku bisa deh. Kayak situasi di rumah aku juga kayak kencang semua kan, kayak gitu. Tapi berarti cita-citanya bagus tinggi loh, cita-citanya lo PBB lo. Iya, kamu bagus karena kamu mau bekerja di PBB untuk mendamaikan dunia. Betul. Kamu mau tahu dia mau jadi apa? Apa cita-citamu dulu, Kak Cik? Sekretaris. Memang tema-temanya film dewasa. Makanya kakak waktu SD jangan nonton TV di atas jam 9 kan? Jadi kan kepengennya Kan? sekretaris. Nanti cantik gitu kayaknya. Cantik pakai heels, pakai rok gitu. Angkat telepon. Iya, mau ketemu dengan siapa? Ada yang datang gitu kan ya. Oh, nggak bisa. Oh, Jadwalnya full. salty ya. Halo. Oh. Yes. Oh no. Schedule full. Cuma jauh-jauh Kayak gitu cantik, ya. Boh. Kayak cantik Iya. gitu kan. Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa dong. Oh, cita-cita orang kan beda-beda loh. Emang kalian cita-citanya apa dulu? Jangan ditanyain lah. Pramugari. Oh, cantik-cantik ya cita-citanya ya. Cantik, tapi nggak semampai kan. Oh, iya. Dia tuh sukanya gini. Kakak kan bisa jadi pramugari pesawat Cessna. Astagfirullahaladzim, kurang ajar ya anjir ya. Gue gebuk kayak Gita ya. Cuma bagian nutup pintu Iya. belakang. Udah. Gila-gilanya lu. Dia tuh seneng jadi pramugari tuh kayak gitu. Tuk 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 tuk. Oh, nutup. Iya. Iya. Yes, may I help you? Oh. Yes, gitu kan Iya, seru iya. gitu. Terus kakak milih siapa yang boleh naik pesawat kakak kan? Oh jelek. Kalau nggak usah. jelong. Tapi jelong. bagus loh cita-citanya Jangan dia loh. masukkan kakimu di dalam pesawat. Ini kotor gitu. Iya, tapi bagus loh itu loh cita-citanya loh. PBB pengen loh. kan. Oh. Tapi masih pengen dijalanin lagi nggak? Enggak. Kayak masalahku aja nggak siap-siap selesaikan. Kita bantu Untuk orang. masalahku aja kayaknya nggak damai-damai. Damai nih. Ini sama diri sendiri aja nggak damai, apalagi sama orang gitu. Terus lanjut tuh dari situ, dari Siaran. mana sih? Dari siaran terus kemana? Dari siaran, aku 5 tahun siaran itu aku kenal stand up. Karena aku di siaran kan lucu-lucuan. Pokoknya info-info yang aku sampaikan aku pengennya dikemas secara
ringan aja gitu. Harus ada punchline lucunya di ujungnya. Terdengar sama orang yang lagi concern sama dunia stand up di Medan, komunitas stand up. di Medan. Terus dia manggil gitu, ayo dong open mic gitu kan. Apaan open mic apaan? Jadi ini ada stand up, cuma cerita-cerita lucu. Kau kayak siaran aja, ceritain pengalaman satu harian kau itu ngapain aja, jadi penyiar itu seperti apa. Tapi yang lucu-lucu. Udah pokoknya kayak kau siaran, aku datengin, pengen lihat siapa sih gitu kan. Sampai akhirnya Ko Ernest datang ke Medan karena komunitas stand up Medan itu cukup vibrant di sana ya gitu kan. Pecintanya banyak. Terus aku coba-coba open mic. Ternyata aku suka reaksinya. Ternyata aku suka ngelihat ketika orang larut dalam cerita aku, terus ketawa gitu kayak wah ini sesuatu yang baru gitu. Kalau siaran kan kita nggak bisa ngelihat react orang seperti apa. Tapi kalau stand up kan bisa kelihatan orang suka atau enggaknya gitu. Sejujur itu gitu kan. Akhirnya setahun itu aku suka, terus aku memutuskan aku udah 6 tahun siaran, kayaknya aku capek ya gitu kan. Aku mau coba stand up aja deh baru gitu. nih, hal baru nih. Di Ya 2012 itu aku resign, fokus di stand up sampai akhirnya 2014 ikutan Suci, stand up comedy competition. Sempat ikut Suci. Aku ikut Suci. Itu yang berarti gimana? Di Kompas, yang yang di di Kompas. Itu berarti angkatan siapa tuh kalau Suci? Aku angkatan keempat tuh. Jadi yang pokoknya angkatan aku tuh yang juara adalah David Nurbianto. Oh, David. Iya. Abdur, Pras Teguh. Abdur ini Arsyad. Iya, Pras Teguh. Aku tuh satu sama Benny, Hibzi, itu aku satu ini. Satu ini ya. Terkenal. Satu Iya. apa? Satu angkatan. Oh, berarti sama Beta ya, berarti sama si Abdur ya. Iya, sama Abdur Arsyad. Terus gitu. kok kaget nggak sih? Maksudnya kan itu ada banyak ya dari berbagai macam kota gitu. Ada yang dari, biasanya kan kalau misalnya kita ngedengerin orang timur lagi ngomong juga kan kayaknya ini lucu banget seru juga. Sempat nggak sih ngedown banget gitu misalnya Pas ada lagi nggak? kompetisi itu. Enggak, karena aku udah kenal mereka sebelum ikutan kompetisi gitu kan. Jadi aku kayak oh ini teman-temanku yang selama ini aku lihat dan bales-balesan tweet gitu di Twitter kan aku udah follow mereka tuh. Ya kan, oh ini orangnya oh emang lucu banget ya gitu. Oh, ternyata dia pendiam aslinya padahal di Twitter rame gitu. Ada yang seperti itu gitu kan. Aku senang kumpul-kumpulnya, tapi yang bikin sedih adalah selain pas stand up itu bapakku meninggal, yang lebih sedih adalah season sebelumnya Suci 3 yang juara adalah Babe Cabita, almarhum Babe Cabita. Nah season 4 perwakilan Medan adalah aku. Ya aku ini Kak berhenti di episode ketiga. Jadi kayak gitu. Yang sebelumnya juara 1 nih, yang berikutnya si Gita ya yang ketiga keluar, kan beban gak aja. Bikin malu provinsi bodak gitu. Ngapain kok gitu. Jadi kayak tai lah gitu. Kenapa tahun ini sih berat kali Babe gitu. Tapi yang bikin semangat lagi adalah karena ikutan stand up itu aku jadinya berani untuk pindah ke Jakarta gitu. Itu kan keputusan besar banget ya dalam hidup. Parah Kak, aku cuma datang ke Jakarta nih bawa duit 30 juta doang Kak. Itu juga hasil warisan dari bapakku yang bilang, udahlah aku ngambil yang ini aja gitu kan. Pindah ke Medan, pindah ke Jakarta nggak sanggup, tinggal di Medan gitu kan. Udah cuma bawa itu doang. Hidup tapi? Hidup sampai sekarang. Buktinya, alhamdulillah sampai sekarang. 30 juta kan sama, ya biasa nyopet-nyopet. Canda! Nggak ada. Belum lagi jadi ani-ani ya kan? Ani-ani, karena aku sampai sekarang. Kok ngomong-ngomong ani-ani ya Kak? Anjing nih memang netizen, aku cinta kan sama netizen aku. Jadi kan, aku kemarin tuh adalah di acara Lapor Pak. Jadi bilang aku nih lapor Pak ya kan. Bulan puasa syutingnya. Waktu bulan puasa itu belum ada kasus RK Kak sama RM ya kan. Jadi pas diputer nih, terplay lah ya kan, diposting. Ada yang komen, oh ini ya perempuan nggak tahu diri yang gangguin hidupnya Pak RK gitu kan. Oh ini ya, mohon maaf Kak, mohon maaf banget. Ini ya Lisa Mariana katanya kan. Anjing, aku lagi nih. Terus aku jawab, sorry Kak, saya bukan Lisa Mariana, saya Palung Mariana. Emang dalam tuh sayang gitu. Lebih dalam lagi, lebih gede lagi Palung Mariana. Aduh, gimana aja aku Kak. Ada aja ya. Iya ya, gue baru ngehin loh. Mirip ya dari Jangan gitu. mirip tahu. Saya main aman aja deh Kak. Makanya jangan bilang ani-ani. Iya. Kalau juga ya. Gantilah LC berarti sekarang LC. Terus dari stand up akhirnya ke dunia acting juga kan? Diajakin
pertama film tuh Comic 8. Oh, Comic 8. Iya. Itu aku nonton apa ya? Aku lupa. Pasti karena nggak. Aku yang punya lapo tua yang ngeluarin senjata kan. Itu Kak. Itu satu geng tuh aku. Anjir. Itu aku. Aku, Bene, Boris, sama Lolo. Oh, Berempat kali Kak. berempat. Satu geng Batak namanya di situ. Disitulah Bene Dion bilang, aku berjanji aku akan bikin film yang mainnya kita berempat. Dia bilang kayak gitu, aku akan bikin film tentang geng Batak ini. Dibuktikannya di ngeri-ngeri sedap. Ngeri Gitu. sedap. Tambah jegel ya. Tambah jegel. Ya. Tapi ya itu ya maksud gue ngeri-ngeri sedap itu kan kita itu di luar ekspektasi banget. Betul. Ya dengan adanya semua komedian itu terus tiba-tiba ujung-ujungnya nangis-nangisan gitu semuanya. Iya loh. It was something apa ya? Unpredictable ya, Kak? Unpredictable. Terus apa ya? Masuk gitu kayaknya ke hati gitu. Kayak ini tuh keluarga banget ya gitu. Dan si bapak sama si mama itu dia kebalikan orang tuamu kan? Iya, yang saklek banget ya. Yang mama yang santuy, yang bapak yang saklek. Iya. Kalau orang tuamu kan yang bapak yang santuy, yang mamaku yang saklek. Itu kebalikannya kan? Iya. Iya loh. Mungkin nggak sih waktu itu? Wah, seneng Kak karena aku tuh milih dan mengiyakan Tahun berapa? 2000. Belum lama kok itu. Iya. 2008. 2019. 2020. Tapi rilisnya 2022 deh kayaknya. Iya. Kalau nggak salah 2022. Berarti gitu. mama masih ada. Masih kan? ada banget. Terus mungkin karena gini Kak, aku menerima ngeri-ngeri sedap adalah karena fakta bahwa Bene melakukan ini untuk cinta. Ya. Dia cinta sama budayanya, Dengan budaya dia pengen menghadirkan sebuah film yang bisa bikin orang-orang yang jauh dari keluarganya jadi rindu sama rumahnya. Iya. Sesimpel itu Bene, dan aku kayak appreciate, gila ada orang yang punya niat sebaik ini, kok kita sebagai teman-temannya nggak support Ya, gitu gantian kan. Dan aku ngerasa kayak, aku sih pengen sebagai orang Batak aku punya legacy yang bisa dilihat, oh Gita orang Batak, dia punya sesuatu tentang budayanya gitu, dan aku pengen ada di situ karena aku pengen punya legacy yang anakku, cucuku mungkin bilang, mama aku tuh, nenek opung aku tuh main film yang tentang dunia budayanya loh, gitu. Jadi aku kayak mungkin karena niatnya adalah sudah semanis itu ke Bene, jadi mungkin Tuhan memberkati dengan niat dia yang baik itu ya. Dan dan di ujungnya itu tuh di luar ekspektasi semuanya. Karena kan sesuai kan, wah kita diajak ketawa, terus diajak ada naik turunnya segala macam, terakhirnya gong. Wah. Disiapin banget, bahkan di trailer nggak ada part sedih-sedihnya gitu kan, biar orang-orang kayak kecelek, ibarat kata kayak kena kan gitu. Dan kita yang kita kenal Botik kan lucu kayak banget, lucu-lucu kita dengar dia siaran apa segala macam pas kenapa begini? Sedih banget tau. Sedih banget sih itu keren banget sih. Pokoknya yang aktor dramanya mereka harus bermain sebagai yang lucunya. Stand up comedian yang berperan di situ harus jadi benar-benar aktor yang nangis-nangisnya, dramanya malah dibalikin sama Bene. Jadi orang-orang kayak ih, deh kecelek banget gitu. Dia tahu Keren di ya. saat yang di bagian belakang tuh yang udah mau terakhir. Aku lah ya. Nah itu pasti Sarma itu yang ngomong. Orang selama sepanjang itu nggak pernah ngomong, cuman Iya, ini sini aku bantu bang, memang saudara-saudara setan gitu kan. Kan itu memang iya kan, kayak hidup mereka yang paling susah ya kan. Kalau dipikirin, ih perkara kau nggak disulitin untuk nikah sama orang Sunda, sementara adekmu ini harus putus loh, gitu ya kan. Yang satu lagi ngejar mimpi, aku nggak jadi loh sekolah, cuma aku nggak cerita aja ke kalian gitu. Itu berapa lama proses syuting satu scene itu? 1 hari. Anjir. Satu scene itu Yang terakhir itu. yang Jadi satu yang hari golden scene itu ya. Iya. Satu hari itu kalau aku nggak salah tuh hanya ada 2 scene satunya lagi malam. Kita tuh di prepare dari pagi. Kita berenam jadinya sama bapak sama mama. Dipersiapkan hari itu hanya untuk ngambil scene itu, dan itu hanya kalau aku nggak salah Kak, hanya 3 kali take. 3 kali take, 3-3-nya dapat semua dari awal sampai akhir kan itu kan one take ya. Jadi itu 3-3-nya dapat semuanya. Kalau aku nggak salah yang di film adalah take kedua. Mungkin kalau jeli mungkin kelihatan mataku sebenarnya udah lembab. Iya, karena di take pertama yang benar-benar masih semuanya seger apa segala macam,
tiba-tiba duar kita nangis, kita bahkan punya waktu itu luar biasa karena semua kru bahkan bagian PU kita itu semuanya henti kegiatan karena mereka nangis. Aku baru tahu ketika kita selesai, bahkan di OP kita, Bang Uco juga ikutan nangis, kita peluk-pelukan banget, semuanya peluk-pelukan. Satu produksi itu, wah gila luar biasa banget. Bene nangis banget. Iya, pasti. Bene nangis banget, gitu sampai PU sampai ini kenapa semuanya pada nangis? Iya. Jauh banget loh PU ini ke rumah. Lebay gampangnya ya. Lebay. Ya, tapi kan karena kalian kan maksudnya kan komedi semuanya. Iya. Jadi kan tiba-tiba ya. dikasih scene seperti itu orang juga nggak nyangka betul. kan. Apalagi mungkin setiap syuting itu pasti kan penuh dengan gelak dan tawa. Najis itu Lolo, najis bener-bener Lolo. Ini si setan ya, ini biar aku kasih tahu ya Kak, kegiatan Lolo kalau di syutingan aku tuh kan aku parah, maksud aku nggak sebanyak mereka main filmnya gitu kan. Jadi aku kayak butuh treatment khusus untuk serius. Apalagi aku dari awal di plottingnya si serius yang ngomong Sedikit. tenang, sedikit gitu kan. Itu kalau misalnya aku hadapan-hadapan sama Lolo, kamera lagi membelakangi dia, kan mukanya Lolo langsung ke aku, dia gini. Gitu-gitu. Aku kayak anjing Lolo, aku Kayak aku nggak nafsu apapun. Enggak, dia kayak digitu-gituin Kak, bener-bener kayak lo tolong lah lo. Sampai Benedin itu bawa cambuk. Mencutin dia. Aku yang beliin dari Jakarta. Bene nih cambuk Madura aku belikan, yang untuk kuda, ini untuk Lolo. Jadi kalau dia macam-macam pas dicambuk atau enggak ada anjing, Lolo takut anjing. Jadi anjing dibawa ke lokasi dia pasti langsung gini. Iya. Kalau Lu bayangin dulu kan waktu masih film itu Lola kan masih agak gemoy kan. Ada anjing kan dia pasti Iya dia bayangin Dia anjing kecil. Anjing kecil. Ada kok di filmnya, ada kok anjingnya tiba-tiba melintas warna hitam. Anjing kecil. Karena dia pernah, oh ini besok untuk ngobrol sama Lolo ya, dia pernah ngelihat temennya digigit sampai koyak dagingnya, jadi itu trauma buat dia. Gitu. Jadi dia kalau lihat anjing mau sekecil apapun, even chihuahua mungkin ya, atau pome, dia pasti akan takut Kak. Akhirnya diam dia. Dari situ dia bisa tenang, ada film ngeri-ngeri sedap itu karena ada bantuan dari si Blacky. Makasih ya Blacky. Kalau enggak amsyong sama si Lolo. Oke, kita sekarang main pernah nggak pernah ya. Oke. Jadi ini cuma ngejawab aja pernah atau enggak dilakukan, terus dikasih tahu ceritanya gitu. Oke. Iya. Pernah atau nggak pernah ketawa di tempat yang nggak boleh? Misalkan lagi ada kedukaan atau lagi ada itu tapi tiba-tiba kok ketawa. Jahat banget ya. Kurang ajar pertanyaannya. Anjir. Pernah lagi. Aku jahat lagi aku. Tapi pernah. Anjing aku kasih tau nggak ya? Nggak usah cerita Nggak usah siapa. cerita. Nggak usah cerita, Pernah aja pokoknya deh, pernah deh gitu. Pernah. Nanti tutup kamera baru kau kasih tahu ya. Pernah lagi ya? Pernah zaman SMA gitu. Pernah atau enggak pernah makan sambil nangis karena nonton sinetron yang sebenarnya nggak penting tapi nusuk ke hati. Wah, aku nggak pernah nonton sinetron nangis, aku nggak pernah. Tapi makan nonton sambil audisi kayak British Got Talent atau America's Got Talent kan ada cerita-cerita sedihnya. Yeah. Itu bisa aku nangis. Padahal ngapain? Udah kita udah tahu loh itu mah settingan apa segala macam gitu kan. Tapi nangis aku gila sedih kali gitu. Itu pernah aku. Pernah banget aku nonton Tapi kayak lu gitu. tuh emang gampang tersentuh ya? Iya, aku nggak bisa kan lihat Instagram sekarang suka ada kayak bapak-bapak nanti bawa barang-barang berat jualan-jualan gitu, bisa nangis aku. Nggak bisa aku. Aku ngelarang semua orang. Ada tipenya sama kayak teman-temanku juga sama kayak begitu. Ngelihat beruang jatuh, dia kan ada itu bisa nangis. Habis itu gini, aku sedih loh. Tadi beruang aku lihat dia jatuh loh. Dia bisa nangis. Oh, Sumpah, panda jatuh gitu iya, ya, seklamsi itu. Lucu banget itu, ada si Tita Sinung. Itu lucu Ada banget. manusia begitu ya? Ada itu buktinya, teman gue ada. Ini ada ini. Sabar. Oh iya benar, kan emosi. Kita orang timur saya. Sama Pernah lagi. atau nggak pernah
kesel ngelihat orang bahagia di story Instagram padahal lu juga nggak kenal sama dia? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Mau ngapain? Gabut banget hidupnya dia. Kesel kan? Iya kesel. Nggak pernah. Jijik Pernah. Kesel aku nggak jijik aku ada. Jijik. Enggak, maksudnya kayak ada orang yang happy anniversary yang ke 1 bulan. Kok dia anjing? Yang namanya anniversary itu setahun. Nggak ada kalau sebulan anniversary, monyet. Anjir, mana yang kayak yang posting juga kayak ya elah gitu. Nggak taunya anak-anak SMP gitu. Tapi Anniversary sayang. kita ini orangnya sabar banget ya. Sabar banget. Sabar banget. Sabar. Aku mah sabar banget. Ada orang ngambil parkiran aku, turun aku dari mobilku. Turun kau. Turun kau. Lagi-lagi. Oke, Satu lagi ya. Pernah atau nggak pernah Gita nyanyi lagu galau sambil liatin hujan biar vibes-nya dapat, padahal lagi nggak galau. Sering. Sorry, Pisces Kak. Pisces tuh kan kayak gitu ya Kak. Kayak seakan-akan hidup aku dikit gitu ya. Hidup aku tuh kayak musik video gitu ya. Ya kan kayak lagi di jalan macet kayak hujan, anjir ini bagus banget ini bikin Insta story. Lagu Audi menangis malam. Lagunya menangis semalam. Tahukah kamu? Siapa padahal lagi jatuh cinta bisa nangis aku kan. Lagu Steri, hati membeku mengingatkan. Nangis. Bisa. Janji manismu. Itu kayak tadi disuruh nge-MC di tempat pernikahan mantan. Nggak akan terjadi, ya kan? Najis. Nggak boleh kayak gitu. Oke, itulah tadi pernah nggak pernah. Aduh, capeknya gue ketawa ya Allah. Ini terakhir ya sebelum kita kasih hadiah. Terakhir mulu dari tadi ya. Nah, ini adalah 7 Deadly Sins. 7 Deadly Sins. Ya, jadi kau ambil satu kartu. Setelah itu kau ceritakan dosa apa? Dosakah hamba memuja di kau dalam... takut kali aku dosa-dosa kayak gini ya. Kerakusan! Ya indit dong! Konsumsi berlebihan atas makanan! Ya Allah! Ini apa sih? Ya Allah! Ini aku bacakan ya. Oke. Ya Allah, ini hidup aku ini. Konsumsi berlebihan atas makanan, yudhoise, minuman, atau hal-hal lain yang melebihi kebutuhan. Pengakuan dosa selain berhubungan dengan makanan, kerakusan juga dikaitkan dengan keinginan yang lebih berlebihan untuk mendapatkan uang. Tidak, aku tidak punya obsesi untuk menjadi kaya, tapi aku emang suka. Kalau aku pernah Kak dimarahin sama pacar aku ya, gara-gara dia bantuin aku decluttering. Maria Kondo ya kan, bersihin rumah siapa, pokoknya barang-barang yang udah tidak aku perlukan, aku kasih ke orang atau aku pre-love atau segala macam. Part pertama dapur. Bahaya nih. Aku kan suka ya Kak, kalau teman-temanku main ke rumah tuh aku suka banget karena aku tinggal sendiri kan. Jadi aku tuh selalu make sure semua makanan yang disukai temanku ada. Bahkan aku tahu temanku ini sukanya sama Cheetos keju. Temen aku yang ini sukanya sama kue bawang, yang gitu-gitu aku tahu, aku sediain. Oke. Jadi ada momen aku kayaknya banyak kali makanan di rumahku ini ya. Aku cek dulu lah gitu kan. Segala coklat apa, padahal aku nggak makan coklat, aku nggak makan keju, tapi aku punya stoknya. Sampai akhirnya pacar aku, Kakak tahu plastik sampah yang terbesar yang warna hitam itu full karena makanannya udah expired Kak. Kayak udah 2 tahun yang lalu, kok ngapain? Kok tahun ini, berarti udah 2 tahun ini temanku nggak main ke rumah ya? Aku bilang, ini kesukaan dia, ini bukan aku. Kalau kesukaan aku pasti habis, ini enggak, ini keju, aku kan nggak makan keju. Aku bilang gitu. 2 tahun udah expired masih kau simpan, itu rakus. Apalagi kalau kita belanja ke Grand Lucky Kak. Iya. Suka banyak jajanan yang gemes-gemes. Yang lucu-lucu. Lucu-lucu ya, padahal kita nggak makan. Iya. Tapi kayak pengen kelihatan kayak orang kaya. Ambil saja. Gitu ya Kak. Jadi kayak beli itu rakus. Ya Allah. Itu karena aku belanja
belanja tanpa list. Sekarang aku nggak mau kayak gitu. Aku belanja harus berdasarkan list. Sekarang. Sekarang di ya. era resesi global sampai end of 2026 kita harus punya list ketika Iya, belanja. bener. Pokoknya selama Donald Trump dan Xi Jinping. Cina masih aja 200 dan 150%. Gila kau ya. Nggak mau aku belanja tanpa list. Kerakusan ya Allah makanan. Tapi bisa sama gitu ya, Con? Dibuka aja itunya. Kotak ya, dari kotak ya. Aduh, Kok bisa ya? Mas kali ya Kak. Rakus yang lain boleh nggak sih Kak? Nggak Aku pilih ada. rakus yang Coba lain. cek deh, coba cek. Kira-kira Iri apa? hati. Kalau las itu Nafsu. fantasi, ya. Heeh. Fantasi Udah liar semua kau. Kak. Fantasi liar kau apa? Apa Kak? Fantasi liar kau. Langsung tiba-tiba muka merah dan panas. Iya. Padahal di sini Iya ya, kok dingin kau loh. merah? Hah? Enggak apa-apa. Ini nggak akan tayang kan? Kalau ini nggak akan dong. Aduh. Kalau las mungkin Lagi pengen banget dilihat Iya, tuh kartunya pengen semua. banget tuh. orang. Dicek rakusan semua. glutoni envy nggak ada tuh. Malas. Serakah tidak. Ada malas nggak? Nggak ada red mungkin ya, marah-marah ya. Iya. Kemalasan? Kemalasan nggak ada. Nggak ada ya? Oh iya ada slot, enggan bekerja, enggan belajar. Enggak, aku tamat-tamat aja kuliahnya ya. Senang menganggur tuh masuk kategori ya. Aku suka tuh, sorry nggak bisa, ngapain mau tenang-tenang aja di rumah. ada ya kayak gitu ya Kak. Gitu. Oke. Oh, Gita Baby Tai, luar biasa. Ih, sumpah lo kesampaian akhirnya. Akhirnya Waktu ya. Dari gua DM. Dari waktu terus pas- gua kirim email kan. Iya, nggak iya, dijawab. iya. Terus nih, kok nggak dijawab-jawab? Nggak dijawab email kau. Dijawab Di- Kak, ya Allah, aku udah penuh. Aku bilang, Iya. ya udah penuh Kak, gitu. Iya. Udah bulan Mei aja kan Kak bilang bulan Mei Iya. kan. Apa yuk Mei gitu. Iya, tapi akhirnya kita ganti. Yes. Ini kita punya hadiah untuk kamu Gita. Ini Terima ada kasih, dari Kak. Waode Sisters. Yeah, thank you Wow the Sisters. Itu ada nama kamu. Oh ya? Oh iya, nice. Kita Bebita. Ampun, Bener ya kan? kalau ngambil-ngambil. Bebita. Bebita. Harus BH-nya 2. BHE, BHI gitu loh. Oke, sama satu lagi ini dari Love Bali. Tuh. Love Love Bali Bali. by Liawa Ode. Nice, arigato. Ini Bu yang punya yang ini. Suksma. Suksma. Nggih. Semeton. Ini Kak, aku suka kali Kak Bali. Ngomong-ngomong soal lus. Apa namanya, datang ke rumah Iya, kalau di pas mana lagi sih daerah Kakak? Cengge. nanti Eh, jangan dikasih Canggu tahu, Beach. bisa nanti aja lah ya. Oh iya iya iya. Canggu Beach. Nah, itu di samping beach kan. Pas banget dong. Deket-deket Black Sands ya Kak ya. Oke, Gita Bebita, terima Terima kasih kasih, banyak. Kak Cika kalian, Terima kasih thank you. banyak. Sehat Waktunya terus. juga terima kasih. Amin. Cerita-ceritanya seru banget. Terima kasih. Amin, kalian juga. Semoga berkah buat yang mendengarkan Amin ya. ya Allah, amin ya Allah. Amin. Buat Aryan Sweet Hotel Kemang, thank you so Thank you much. Aryan. Thank you juga buat Love Bali by Liawa Ode. Nyebutin diri sendiri loh. Thank you for me to me gitu ya. For me to me. Pokoknya buat Waode Sister. Buat Bro and Sis semuanya, jangan lupa nonton terus tiap Sabtu Minggu jam 6 sore. Ketemu sama kita, sama bintang tamu yang kocak-kocak. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen, dibunyiin loncengnya biar gak ketinggalan. Yes. Terus jangan lupa juga pokoknya follow Waode Sister Waode _sisters di Instagram dan TikToknya. Yeay. Kita ketemu lagi.